Oke. Siapapun yang memegang early game, kali ini akan berhasil mendapatkan kemenangan. Tapi Onyx telah memimpin atas RRQC. Apakah sang raja akan membalikan keadaan? So, FPL Playoff pada tepuk tangannya! Oke. Masih semangat. Ini dia, Got to the Land of Doubt. Game yang keempat. Game yang keempat. Akan menjadi skor 2-1 untuk RRQC. Karena pasti itulah yang diharapkan oleh tiap fans yang ada dari Arctic Kingdom itu sendiri. Hanya saja yang mungkin akan terjadi hal seperti ini. Pakito ketemu Lilia di awal-awal kayak begini dengan spell yang tidak ada selain dari Retribution. Sulit gak sih Pak? Sulit gak ujung-ujungnya? Ya, solid banget. Dan bakal lihat di arah top lane. Push melawan R7. Dan bahkan kita bisa bilang nampaknya dari tim Onyx mereka bakal coba menyelamatkan seorang Cloud di arah bottom lane. Oke, Albert sudah berhasil mendapatkan lagi ke arah satu Little Wanderer. Tapi Finn didorong mundur, Guardian Bulwark dikeluarkan, Wave Minion di tengah harus diamankan. Sementara di atas antara Esmeralda dan juga Khalid. Kalau kita lihat dari minimap, ini akan terus-terusan bertarung entah sampai kapan habisnya. Karena R7 sendiri dengan Khalidnya punya quick sensor gitu loh. Iya. Dia bakal bisa ngedep di depan umum kan begini kan dia tadi. Tuh itu tuh, udah ngedep juga akhirnya. Tapi ya untuk di bottom lane-nya dari Kiboy masih nempel juga ya. Dan ini Onyx Esports akhirnya mereka juga memperkuat backup-nya di arah dari gold lane. Wow, saya seorang diri di Caster Indonesia. Tapi kita selalu 4-2 loh dari tadi kayak gitu. 4-2, 4-2. Belum ada 3 sama. Belum ada Belum tiga ada sama. ya, belum ketemu nih tiga Gak sama. pernah ada yang satu suara. Dan ini pakai Rainer is okay, asal jangan kayak Mirko. Tadi pas turnamen ya. Sebelah-sebelahan pakai Rainer gak tuh? Dia pengen jam dekat pakai Rainer. Nah pengen dia pengen kayak gini nih. Skylar aja ganti ini biru. Enggak, tadi bercanda aku sama Mirko pas tanding. Iya, Mirko tapi memang jago Pak. Udah jago ganteng. Udah lagi. jago ngekes, Jago jago main. bahasa Inggris. Pakai kumplit lah udahlah. Aduh, udah semangat. Silakan loh. Kita malah curhat di sini. Oke, Skylar dan juga cewek bertemu di area court lane. Sementara di atas ada 2-1 tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan perkara Esmeralda. Hanya saja sekarang di area dari Taltal ada R7 yang mulai lompat dengan satu di tornado yang dia miliki. Ada Phantom Execution. Sementara lagi Sentrum tadi udah langsung dikeluarkan pula. Namun untuk kali ini dengan satu cycling setidaknya dia bisa menyelamatkan diri dari rekannya. Walaupun untuk dirinya sendiri harus dikorbankan. Turtle menjadi milik dari Kairi. Kairi dapetin Turtle itu adalah salah satu poin yang mahal menurut aku. Kenapa? Kita melihat cewek ini butuh late game insurance. Ada suplai dana tambahan lah. Ini namanya subsidi silang dari seorang cewek. Oke. Subsidi silang. 3 support emblem, Esmeralda, Cloud, dan juga Matilda. Sedangkan dari Skylar-nya dengan adanya Weapon Master pastinya yang dipakai juga. Dan jungle-nya, ini dua-duanya bakal fokus untuk dapetin team fight, ya, menangin team fight-nya dengan killing spree yang dipakai. Jadi cuman ada 2 titik di movement speed buat si Albert ya, bedanya 3 maksimal speed-nya buat Lancelot, buat Kairi. Oke, ada tim fight kah sebentar lagi. Sans, knockout strike, Black Jones, dan kalau Pakat. Kali ini Sans tidak ada sprint. Mencoba untuk bertahan, masih bisa dijemput oleh seorang K-Boy. K-Boy save the day, tapi dari bottom lane. Dari seorang cewek bakal coba ditunggu. Skylar is coming up, tapi sedikit terlambat pergerakan dari seorang Albert untuk mencoba menjegal seorang cewek. Oke, Skylar di bawah. Udah bisa menghabiskan langsung ke arah Wave Minion. Wave Minion habis. Ini tolong dihabisin juga nih, 90% nih ya. Hampir habis tuh harga, hampir gratis tuh kalau belanja. 90% teman-teman, diskonnya ada QR Code. Kalian bisa langsung menggunakan. Makanya nobar MPL sambil order Grab, nikmat banget. Wow, di arah bottom lane K-Boy. Udah mulai harus respect dengan damage Skylar. Flicker digunakan karena 1 kali tembakan lagi mungkin saja dari K-Boy bisa ditumbangkan. Skylar, oke, basic attack-nya biru. Memang terlihat di nerf, tapi ya ketika di tangan yang tepat itu cukup berbahaya Pak. Yap, sementara itu sekarang Sans pun langsung dihajar habis-habisan. Sansnya diusir mundur, harus recall di area inner turret di bawah. Battle Mirror Image dikeluarkan pula Esmeralda di area mid melakukan sebuah rotasi, bergerak sepertinya untuk bergabung mengamankan ke arah Turtle selanjutnya. Ada K-Boy, lalu udah ada charge. Walaupun untuk kali ini Guardian Bulwark ya, namun bisakah dia bertahan karena itu adalah sebuah trigger dan juga reload animation di bagian belakang. Ceweknya diusir mundur. Tapi Turtle ada di bagian bawah dan dekat sekali dengan beberapa pemain RQC dan mereka harusnya bisa mendapatkan Turtle ini tanpa ada gangguan. Dan Ya, begitu berarti. tidak ada Little Wanderer, tandanya tidak ada jembatan untuk Kairi pulang. Iya. Itulah yang dilakukan Kairi ketika terlihat gak ada hero dari RRQC, gak ada jembatan pulang.
Daripada gue dive in, masuk Iya. ada retribution, gue tumbang. Udahlah. One way ticket jadi ya. Bang? Iya, bukan one way ticket lagi. Ini perjalanan pulang tanpa pergi. Pergi tanpa pulang. Oh iya, sorry dong. Oke, Cloud dengan Demon Hunter Sword dan mungkin untuk Matrix BOD akan jadi target item pertama dia. Tapi dia juga punya Furious Hammer yang kita tahu ini Furious Hammer akan memberikan 12 physical penetration di early. Waduh, itu Vinnya dari tadi Guardian Bullock-nya bagus banget loh. Ini yang harus dipertahankan. Tapi Vin, sedikit lagi aja bisa. Untungnya ada 2 player. Namun Pakito Albert mendadak mulai masuk. Hanya saja belum ada tadi satu hit pun yang masuk ke arah player Onyx. Ya, bukan hanya itu aja Pak Pulung. Yang harus diperhatikan oleh tim Onyx Esports adalah gimana caranya menjaga cewek dari serangan dari belakang. Berkali-kali Albert dan siapa tadi ya yang mencoba untuk mendapatkan cewek di arah belakang. Ketika lihat ada Battle Mirror Image, itu target utamanya. Lambang X itu bukan tanpa alasan. Aduh, Rennernya connect dan Untung- charge-nya juga connect. Untung menit 5. Iya. Bayangin kalau itu udah menit 15, sombong apa. Buset, dah 15. Damage-nya bisa 2-3 kotak ya. Betul, Bapak. Langsung masuk. Oke, tapi goldnya tidak terlalu jauh berbeda. Boots, satu buah Enchanted Talisman baru saja selesai. Tapi team fight di area dari gold. Ini dia. Dari game yang pertama, kita tahu bagaimana beratnya untuk melakukan farming di gold lane. Dan 2 tim ini tetap berfokus untuk memenangkan gold lane mereka. Di area dari Purple sendiri ya, yang dimiliki oleh Onyx pun sepertinya ini mereka semua udah mulai berkumpul. Ini setup seperti apa yang akan mereka rencanakan di Arkeosi gitu. Karena Arkeosi sekarang pun mereka harus menyamakan dulu kedudukan agar bisa menyeimbangkan lagi nanti entah itu dari segi boostingan mental yang mereka punya. Tapi dia bagian Oh my God, atas. Boots. What are you doing? Sprint telah digunakan dan untung R7 tidak ada satu bar terakhir. Yap. Blade of Despair again, Skylar. Ini permainannya seperti Kabuki ketika dia fokus sama Blade of Despair. Ingat gak, Bu? Iya, dia punya Blade of Despair, tapi punya Furious Hammer juga. Iya, tapi dia bukan dalam owning position loh menurut aku. Dia dalam posisi yang sama rata. Kalau under, tidak juga. Jadi keputusan yang cukup matang dan berani. Tapi kita bakal lihat apakah team fight terjadi. Satu buah reward manipulation. Kairi ditutup. Asam ke arah belakang. Cewek telah dikeluarkan. Dan bahkan Alpha retribution di sound point. Berhasil mendapatkan satu. Ke arah belakang. David terus sakit dan puskan kemenangan itu semua. Dijemput. Dijemput. Execute Israel. Put menjadi korban setelah hilangnya satu persatu. Oke, hanya saja untuk kali ini mid lane yang berhasil langsung diamankan oleh pemain dari Onyx. Bergerak lagi semuanya ke area mid, ada gold buff yang menarik perhatian dari Albert. Tapi di area tengah, dengan Bennett menghilangkan satu wave minion, Skylar menjadi abang-abangan yang memang menjaga pertahanannya dengan sangat-sangat baik. Dan di bawah, wave minion dihantarkan pula. Wow, itu dia. Tinju dibalas penjol. Waduh. Dan bahkan lihat purple buff kali ini terbuka. Kairi. Ingat Kairi masuk sekali. Ini berat. Dan bahkan dari satu dan tidak ada Black Juice. Nakosa dikeluarkan 3 coverisasi untuk seorang Kairi saja. Untuk seorang Kairi, purple buffnya walaupun dia bukan pakai link, di cover 3 orang Broy. Yap, dan sekarang terlihat untuk Cloud-nya diberi makan oleh 2 web sekaligus. Cuman itu memberikan celah di mana di bagian bawah berarti minim penjagaan dan tidak ada penjagaan sama sekali. Skylar sangat pintar untuk memanfaatkan itu semua. Berhasil menghancurkan Rototar dan objektif pertama sudah berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Dan ini harus mereka lanjutkan terus-terusan. Skylar, dia harus bisa dihentikan ya, karena semakin late game semakin sakit. Itu connect-nya, damage-nya sakit banget dan Yip-nya menghilang. Hanya saja untuk kali ini Pinnya apakah bisa bertahan karena 19 sempat dikeluarkan, tapi tidak. Karena langsung menghilang diri, Ranking Stelstra mulai menabrak ke bagian depan, tapi malah dirinya kali ini harus terjebak di bagian depan. Untungnya masih ada Quicksand Guard, dia numpang ngedep di depan umum, Mbak. Itu dia DJ Khalid on the floor. Walaupun belum berhasil mendapatkan apapun. Dan ini dia. Gue dijebak ke sini sama cewek gue. Bohong sama pacar demi nonton MPL. Nonton Kairi, ya Allah. Makanya bang, ganteng sama jago retri ya bang. Berat saingan lu, Bang. Bang. Berat banget, berat. Saingan lo. Kayak gue langsung Kairi soal mirip. Oke, kita bakal lebih ke ada line of lagi ya. Iya, langsung ya. boleh fokus yuk. Iya, udah mulai kita bisa lihat di mana Koi nampaknya akan Keyboard. coba melakukan pocket terhadap seorang keyboard. Dari segi damage yang dilihat, kayaknya Clay ini bisa menuju ke arah NOD nantinya. Tapi dengan ada posisi R7 yang terbuka, para pemain dari tim Onyx, mereka juga tidak takut dengan R7. Kenapa? Dengan adanya stream illegal yang dilakukan oleh seorang keyboard, ini bisa jadi satu buat team fight loh. Tapi masih ada jemputan. Jemputan terjadi, mulai ke arah belakang. Dan itu dia, distraction yang dilakukan Kairi versus Skylar. Dan bahkan Skylar mencoba untuk menggunakan Raider Rapat di arah belakang ada Boss.
Surprise attack. Dari belakang masih ditutup seorang Albert dan bahkan mega kill didapatkan karena dari seorang R7 udah nggak ada yang bisa jemput lagi. Oke, R7 tertinggal sendirian setelah ada tadi gocekan. Ranking Sensor udah dikeluarin. Untuk quick sand guard-nya sudah terlihat semuanya dalam masa cooldown. Hingga dirinya hanya bisa melakukan Desert Tornado yang dia milikin. Walaupun animasi dari Desert Tornado itu udah diturunin ya Om ya. Betul. Tapi tetap dengan deretan lawan yang begitu banyak di depannya. Bapak-bapak juragan tanah itu pun tidak akan bisa lagi. Sementara sekarang Lordnya akan diamankan oleh pemain dari Onyx Esports. Karena untuk pemain dari Kiyoshi agak sulit untuk bisa masuk ke bagian dalam. Walaupun sekarang Ridwan manipulation tapi dipanggil dengan ada satu second dan juga kayak Dewey. Tapi ternyata Lordnya berhasil didapatkan oleh Arak Kiyoshi. Oh my god! Rena Rapati from Skylar berhasil mencuri Lord. Tugas awal kita bergata. Oh my god! Dan itu menstabilkan lagi permainan dari Arak Kiyoshi dari sisi wave-nya. Gue kaget banget karena gue kira kalkulasinya nggak dapet. Dan bahkan Rena Rapati sampai membuat terjatuh. Dan gila, ini benar-benar di luar nalar permainan seperti biasa. Sorry, gue agak kaget tadi soalnya. Oh my god. Oke, tapi Blade Armor sudah selesai juga untuk Boots. Dia agak sustain untuk berhadapan dengan Skylar. Karena Blade Armor akan menjadi potongan puzzle untuk Onyx Esports. Ataupun nantinya untuk Aoki Hoshi sendiri berhadapan dengan marksman yang cukup tajam seperti ini. Untungnya ada Lilia Untungnya. was a little girl. Iya. Untungnya masih ada Papulung juga. Dan bahkan Albert di depan sana. Bakal siap untuk mendistraction. Matilda ke arah depan. Masuk terlalu jauh. Keyboard terlalu sakit damage-nya. Mundur ke arah belakang. Rena Rapati membuat Bolt sedikit kewalahan. Kairi back to everybody. Dapat tonton Beda Blast. Albert. 1 point kill. Mundur ke arah belakang. 3 hilang. Ini bencana untuk tim Aoki Hoshi. Oke, ada 3 player kali ini dari Kiyoshi dan mereka pun harus reset lagi setelah tadi mendapatkan Lord. Mereka hanya tinggal untuk sekarang ini hanya menstabilkan lagi nih. Nggak perlu terburu-buru, tapi Skylar udah mulai hadir untuk bisa memberikan bantuan. Namun tadi ada setup yang memang berhasil di counter balik oleh Onyx. Bagus banget setupnya. Lilia lagi was a little girl dan eksekutornya Kairi. Sing. Oke, kita lihat untuk instant replay by Samsung Galaxy A series. Ini dia Blazing Duet dari cewek juga bisa masuk. Dan stance-nya yang menjadi eksekutor sebenarnya. Karena dari arah belakang stance-nya ini nge-delay pemain-pemain Aoki Hoshi untuk kembali ke belakang sama dengan game yang ketiga. Untuk nominal Blaze dapat banyak ya. Kalau enggak itu mereka bisa wipe out lah. Itu bisa rata loh. Tadi itu 3 tuker 1. Itu ngasih waktu. Iya. Walaupun itu ngasih Persekian, waktu banyak banget. Walaupun waktunya dikit doang gitu kan. Tapi setidaknya ada banyak momen yang berubah. Bro, Apa itu? duit bisa dikejar. Betul. Level bisa dikejar kembali. Betul. Tapi ada satu yang nggak bisa kembali. Apa? Waktu. Bener. Jangan pernah sia-siakan waktu bersama dia. Orang-orang tersayang kalian. Cie, jomblo. Bentar lagi kalau nggak- Curhat aja heran. Ah, Apa sih? Orang ngomong fakta. udah omong. Ini daripada gue ikut nih orang. Oke, dan Cloud-nya ini duel marksman ya. Balik lagi dengan adanya Blazing Duet, Twin of Nature sudah tersedia bagi Cloud. Sedangkan untuk Matrix-nya kita tahu bagaimana sakitnya hero ini dengan basic attack-nya di Dirus yang dibawakan nanti. Yap. Masuk ke late game. Jadi semua akan berfokus untuk marksman. Yap. Semua akan harus bisa numbangin antara marksman atau Yves-nya bahkan. Tadi Yves-nya tumbang kan tadi. Dari Clay-nya disamperin sama Kairi. Oke. Item execute, basic attack. Atau pangsit basic attack di samping dari si Clay. Nah, ini lagi nih, momen di Lord. Momen di Lord ada momen yang sangat mungkin ditunggu-tunggu oleh siapa ini. Tapi pinnya tertinggal. Ada Phantom Execution nggak kena, tapi Tonrosnya balik badan Kairi. Dalam hitungan sword skill, Kairi udah all in. Dalam hitungan sword skill ya, Kairi udah all in dan cooldownnya tidak secepat Albert. Tapi lihat, R7 bakal coba clear terlebih dahulu. Bakal coba ditabrak oleh seorang Boot, tapi Skylar is coming up. Albert mengusir seorang Keyboy. Dan ini adalah keputusan yang tepat dari seorang Kairi. Dorong dulu aja minion di arah top lane. Biar arah Kiyoshi ke distract. Dia reset lagi. Iya. Reset lagi, ulang lagi sampai ada Tonros, Iya, Phantom sampai- Execution. Oke, balik lagi, teamfight lagi. Sampai sosmednya ada lagi semuanya ya. Kayak segini nih, kan hijaunya udah muncul nih di kanan Ya. atas. Oke, gue bisa punya Phantom Execution nih. Mau teamfight lagi nggak? Ayo. Gas. Ini di tengah nih gregetan banget ngeliat satu outer turret di mid lane ini ya. Gregetan banget. Itu didorongnya, ditendangnya di bagian pondasi sedikit kayaknya udah langsung hancur. Salah. Jadi- Lo tau nggak Pak Pulung? Ini Kairi ngebasin rambut aja, dia udah
Hancur. Karena Kairi pakai head and shoulder. Ih sedap kali. Nah. Iya, dia mana mainnya kenceng banget ya kan, pakai Samsung, pakai defense-nya Samsung Galaxy S Series, Pak. Makanya tuh kalau untuk main lane slot kayak begitu makin enak lagi, bro. Makanya mau jago kayak Kairi, mau Hey. peseng, pakai Samsung Galaxy A series. Oke, ada satu tuh outer turret berhasil Sama diambil. Kairi kan? Iya. Nah, dikibasin rambutnya bro. Oke, BOD juga selesai untuk Kairi. Team fight ini bakal terjadi untuk Lord. Tapi Lordnya belum yang evolve. Jadi sebenarnya kalau siapapun yang mendapatkan Lord ini sebenarnya masih bisa bertahan. Yep. Cuman ya kalau sampai kecolong lagi ada tim wipe yang terjadi. Ya salah satu tim ini harus bersiap juga dengan resiko yang terjadi. Oke, sementara Butch belum mau bergabung, Konsil, hanya Konsil. saja sekarang Konsil. Mau pergi ke arah mana, posisinya ketahuan dan Keyboy pasti aku sudah memberikan informasi kepada rekannya. Untungnya satu hal Pak Pulung. Apa itu? Dia tuh nyari cewek. Tapi lihat R7 terkena damage cukup sakit. Dijemput. Lawan ada quick stun guard. Masih bertahan, lihat lagi-lagi ngedep dulu bos. Ngedep dulu, bos. Ngedep dulu bos. Ngedep depan umum, bos. DJ Khalid. DJ Khalid. On the floor. Oh, sudah pasti. DJ Khalid on the floor right here. Masa ya DJ Khalid on the spot kan beda lagi. Ya, kalau misalnya DJ Khalid on the fly, beda lagi. On the sky. Sekarang jadi DJ in the sky. Hey, namun kita lihat tuh ada kakak megang tim RRQ. Yeay, mudah-mudahan tim RRQ menang juga ya, kayak pasti doanya seperti itu kan. Kak, tolong ya. Amin. Jangan buka masker ya kak. Kita nggak kuat kak ngeliat yang adem-adem. Bener, aduh. Kita kayak- cuma manusia biasa kak. hai. Tapi sebelum itu ada Finn. Mencoba untuk mengganggu seorang cewek. Albert melihat sedikit distraction Sans. Sans gak punya Black Juice. Informasi telah diberikan. Aduh retribution akan Wah, terjadi. keren. Tapi Albert terlalu dalam. Dan posisi dari Finn sekaratul. Maut yang bisa ditumbangkan dengan cepat oleh pemain dari tim Onyx Esports. Ini digeser ke menit 18 nggak sih Lordnya? Digeser ke Nanggung banget loh ini. Ini bisa dibilang mereka akan melakukan satu buah distraction. Lo mau Lord, tapi lo wipe out. Yap. Putusan itu. Lo mau Lord, tapi lo wipe out. Itu pilihannya. Dan ini ya dari sisi rapi-rapian mungkin wave minion management Onyx Esports mereka unggul. Jauh. Di bottom lane-nya lihat seberapa jauh. Itu udah panjang banget tuh lane yang dibangun sama Butch. Tahu nggak? Udah ngelewatin river jauh banget masalahnya. Ini bukan tipikal bermain boot. Ini tipikal bermain Storizo. Oke. Yes. Dia nggak peduli, dia nggak bakal team fight. Lihat, di bawah terus. Dan R7 harus bantu team fight. Kali ini, menurut aku pribadi, informasi telah didapatkan oleh seorang R7. Di bawah masih ada Esmeralda. Esmeralda sudah membantu. Minion masih bergerak. Team fight, Mobil dikeluarkan. Team fight terjadi. Reward manipulation. Dan bahkan planting dua dari seorang cewek. Masih bisa ditahan. Albert, immortality-nya pecah. Bahkan coba bunuh ke arah belakang. Para pemain dari tim Onyx mereka kehilangan seorang Sans. Tapi lihat. Dari seorang bus menutup seorang Scarlet dan Albert. Where are you going? Uh-oh. What? Mantap dengan Janetro. Looking for double kill. Tidak ada puncher. Fizz akan mengorbankan jiwa dan raganya untuk seorang R7. Oke, 3 player Roji. Gue udah bilang, lo mau lo tanpa wipe out. Lo pilih aja. Hampir terwipe out loh barusan Akiosi. Untuk dari formasinya, ini terpecah belah banget loh. Tadi sebelumnya, lo gue kasih Lord, lo ter-wipe out. Oke. Sekarang, oke lo gak gue kasih Lord, tapi ya tumbangnya banyak deh. 3 Pak. Iya, gak, Betul. Kalian segini Pak. gak ada opsi. Oh bawa apa belum? Gak ada opsi. Oke, Lordnya di reset. Lordnya di reset menit 18. Iya dong. Meledak-meledak udah ini Lordnya habis ini. Ini belum kan? Belum 18 ini. Tapi nggak sampai pun nggak jadi ini man. Gak di reset ini. Nggak di reset, nggak di reset. Nggak di reset. Nggak di reset, oke. Oh, kok gak di reset ya? Gak, keputusan orang kan beda-beda. Beda Pak. Keputusan orang beda-beda. Oh mungkin mereka ingin mendapatkan dulu ke arah satu base turretnya dulu Pak. Oh benar. Baru benar, Lord benar. selanjutnya itu Benar. langsung fokus ke base utama. Benar-benar. Wow. Wow. Benar itu make sense banget. Jadi pakai pakai Lord yang ini. Dapat base turret dulu. Innernya dulu, super minion, pasif kan udah nggak ada. Ah. Karatin, nanti Lord selanjutnya bikin berantakan lebih base turretnya, jadi one straight boost. Iya. Maka sensor. Tuh, make sense. Ya, maka sensor. Capek banget gue. Tapi ini dia, damage deal by Axe Clay merajai. Ya, Clay di garis depan pastinya dengan gift-nya dia. Karena ini adalah hero yang punya jarak sangat-sangat jauh sekali. Tapi lawannya dia sebenarnya masih ada Matilda sih. Counter utama, counter alami untuk gift. Oke, ini di bawah Lordnya. Udah siap untuk masuk. Tapi Konsil, di manakah itu berada hanya Finn sendirian? Coba itu dengan atas satu besarnya dihancurin laju. Konsil, di manakah kau berada? Kenapa nyanyi sih? Karena team fight akan reset lagi. Seperti yang lo bilang, Pulung. Maka sense ketika tidak di reset Lordnya. Karena dihancurkan dulu. Ini bermain trigger disiplin opung. Jadi Oke. nggak menggebu,
nggak adrenalin rush, tapi grogotin satu-satu. Bahkan Lord selanjutnya didapatkan Onyx sekalipun dia mau end atau tidak, itu kayaknya lebih ke arah tidak. Ya, dan pada akhirnya juga ya, dari game time seperti kita melihat adanya late game. Waduh. Bakal ada adu tarik ulur, adu makro, adu landing phase, wave minion management. Oke, dan bahkan kita lihat juga ya, ini udah mulai memasuki late game, di mana Late game, Ji. Lancelot udah mulai playoff. Ini lagi hening banget nih suasana nih. Gua denger banget tuh. Apa tadi? Late game. Oke, biasa. Gua caster England. Elang, betul lu. Ini setupnya lama loh. Nah Ini. masalahnya, ini kalau misalnya tim Onyx ada yang kecuri satu, Yap. ini bisa dibalikin loh keadaannya. Bahkan, oke kita anggap nggak kebalikin keadaan, tapi 7.000 utang dari Arkeos bisa ditebus 5.000 minimal. Yap. Kalau satu ke pick off. Apalagi yang ke pick off Kairi. Wah, Hookdown. Cuma masalahnya Kairi bergabung dengan yang lain gitu loh, Pak. Kairi juga belum pecah celengan memang. Iya, boots yang mau dihancurin ini butuh berapa banyak sauce dan butuh berapa banyak waktu dan itu pun bisa dihancurkan lagi oleh 4 player lain dari Onyx gitu. Oke, ini ada fun fact juga. Apa itu? Dari Sobat Mobile Legends namanya Safan di Hari. Fun fact untuk Grand Final MPL Season 10, siapa yang nge-pick assassin dia yang menang. Menarik. Ya kan, Bung? Bisa jadi. Karina, ya Iya kan? kan? Terus ada tadi Link, Link, Lancelot. Lancelot. Ya kan baru itu yang terjadi. Sekarang berarti di tangan Kairi. Kalau dari Funpak. Yang Fun terjadi. fact. Fun fact. Fun fact. Oke, tapi ini dia. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn. Oke. Kebetulan ada teman saya juga di sini menonton. Mana tuh dia tuh? Yang biasa loh, bicara mana? sama saya. Mana dia? Iya, Hilang langsung dia. influencer MLBB ya. Udah berubah. Udah berubah. Oke deh kalau begitu tapi R7 masih berputar aja di dalam satu rumput yang ada di area mid. Ketahuan oleh Kiboy. Kiboy mulai mendurung belum lagi. Ada Lilia yang memang sudah melakukan pergerakan sama tapi Esmeralda Pak. Ini gameplay yang bagus banget. Sedang Oni mainin dari laning jauh. Yang Iya. jarang dimainkan oleh R7 Wah. dan juga Boot. Itu maksa pulang pasti. Maksa pulang, satu harus pulang. Kalau nggak endgame tinggal pilih. Ya. Kalau aku sih lepasin Lordnya. Ya, dan- Kalau aku ya, dibandingkan ke colong satu. Udah ke spot juga kan, akhirnya langsung join nih bootsnya. Ya, Waduh, Fit, Vin- Fit, berani banget lo sendirian. Vin Vin harus di depan lo. dijemput sih. Vin harus dijemput sih. Ini bahaya banget. Dan RRQ sih, dia nggak kenal kendor. Dia masih mau Gokil lebih. RRQ. Dia masih mau divide, dia mau reset. Gila. Bisa loh mereka melakukan itu luar. Wah. top lane. Ini Lucky Fearless. Ini berbahaya banget sih menurut gua. Karena lihat mereka nggak divide. 405, Skylar Sangkar Rasul Maus, Boots ke arah belakang. Gak ada yang bisa nutupin Skylar. Skylar ditumpangi bersama dengan seorang Finn. Dan ini dia cukup berbahaya ketika Boots tidak tertukar. Shutdown terjadi dan membuat tim Onyx Esports setidaknya mereka kehilangan satu orang pun. Dan Oke. bahkan tiba terjadi, Winter Trajan. Wah, Winter. Dan satu buah Immortality Albert. membuat Albert tidak bisa bertahan hidup. Oke. Ini Pentara untuk tim RRQ. Ini R7 masih dikasih waktu ditabrak. loh untuk bisa melakukan Nggak bisa. dari quicksand guard. Tapi apakah dia bisa bertahan karena hanya sendirian. Immortalnya pecah kukira Paiwan ternyata membawa teman satu kecepatan. Dan hilanglah sudah. Ini dia Onyx Esports membalaskan semuanya dengan permainan 4 berbanding 2. 2 tukar 2 sekalipun itu tidak utuh. Lord bergerak bebas masuk ke RPS. Tim RRQ. Ini Pentara. RRQ. Finn mencoba untuk bertahan. Clay gak bisa reward manipulation. Carry Fokus ke arah Finn-nya. Best. Dan Onyx Esports take the game. Satu nyawa tersisa untuk tim RRQ. Dan masih dalam fun fact yang memegang assassin